paling gimana gitu ya. For us, sustainability, ingat nggak kalau yang ikut saya selalu ngomong, sustainability is part of who we are, what we do. Bagian dari diri kita. Ya. For us, ESG is not about compliance. Kita tidak melakukan apa yang selama ini kalian lihat, yang sudah pernah ke Soraka sudah lihat. Yang kita lakukan itu bukan karena regulasi mengharuskan, tidak. Itu pilihan yang kita ambil. Beyond compliance. Nah, sekarang masalah mereka mau bagaimana di luar sana, we do believe it's the right things to do. Ya. Terus kedua, pasti ada yang khawatir. The right things to do nanti competitiveness itu gimana? Kan tadi saya sampaikan, competitiveness sangat-sangat penting. Jadi kuncinya adalah bagaimana mencapai itu tapi tetap memaintain competitiveness. Terbukti kan sekarang, itu udah 56 tahun. Cost kita di Solako juga masuk dalam maksimum second quarter. Kemudian semua proyek investasi yang baru kita di first and second quarter. Jadi kita juga ingin menyampaikan bahwa doing the right thing, implementing sustainability as part of who we are, what we do, bukan berarti kemudian boncos, enggak gitu ya. Tapi yang penting apa? Yang penting adalah planning jangka panjang. Segala sesuatu harus integrasi. Saya ambil contoh yang gampang ya, reklamasi. Banyak yang berpikir, saya yakin nih, reklamasi dilakukan di akhir tambang. Pasti gitu mikirnya. Tapi kalau pergi ke Sorako, reklamasi dan tambang itu berjalan berdampingan. Udah pernah nggak ke Sorako? Udah. Belum. Nyambung. Waduh, banyak belumnya. Gue dari tadi ngomong seakan-akan kalian udah semua. Pernahnya ke Pomala sama Bahodo. Nanti kalau saya ngomong sustainability 2 jam loh saya ngomong, nanti lu pada bingung lagi sih itu ngomong apa sih? Karena it's really I mean what I say ya, itu ada di dalam darahnya saya kali. Ada dulu yang ngomong kan, ibu perusahaan tambang kok ngomongin lingkungan terus. Menurut saya bahaya perusahaan tambang kalau CEO-nya tidak peduli sama lingkungan, bahaya bos. Mau jadi kayak apa itu? Justru kita harus lebih peduli lagi daripada orang lain karena bisnis kita memang tiap hari berhadapan sama lingkungan. Gila loh kalau enggak, ya kan? Itu kontras ya. Kedua, ambil contoh saya, kenapa ambil contoh reklamasi? Mungkin itu yang paling gampang untuk diceritakan. Kita nambang nickel hill itu, lateral itu, satu hill itu mungkin 3-4 tahun selesai lah, tergantung hillnya, bisa bervariasi. Instead of kita buka semua hill itu, sampai selesai 3-4 tahun, baru kemudian kita tutup, kita pindah lagi, kita nggak lakukan itu di Sorako. Yang kita lakukan itu, di mine planning kita pecah menjadi kompartemen kecil-kecil. Jadi bukit itu, kita nggak buka semua gunung semua, 4 tahun baru tutup, tidak. Jadi kita dalam planning kita itu kita bikin ada kompartemen kecil-kecil. Kita hanya buka yang kita perlu buka pada saat itu. Nah kalau kita sudah buka, udah selesai, kita pindah kompartemen baru, langsung ditutup. Nah kalau begitu, tambang dan reklamasi ya berdampingan bareng kan melakukannya. Nah mungkin kalau orang lihat OPEX-nya, pasti lebih tinggi. Karena OPEX kita ada faktor reklamasi itu. Tetapi kalau reklamasi itu dilakukan benar-benar di akhir, itu malah lebih mahal lagi. Itu maksud saya, kalau planning itu dilakukan, terintegrasi, perencanaan dilakukan, ini kan alat aktif masih ada di situ. Jadi kalau alat aktif itu bisa kita manage, akan jauh lebih efisien. Dan kedua, success rate-nya juga lebih bagus dibanding kalau udah dulu selesai gitu. Ya. Itu contoh nggak kecil. Kedua, PLTA kita. PLTA itu investasi besar sekali ya, walaupun sudah dibangun dari tahun 78, 99, 2011. Itu sekitar kalau uang hari ini mungkin 1 billion US dollar mungkin ya kalau didolarkan untuk hari ini. Nah, tapi PLTA ini juga membantu kita mengurangi ketergantungan terhadap fossil fuel. Jadi investasi awal OPEX-nya gede banget. Tapi setelah itu ketergantungan OPEX kita terhadap fossil fuel berkurang kan? Nah, di situ juga satu contoh bahwa memang kalau dilakukan dengan perencanaan dan komitmen jangka panjang, kita bisa jadi lebih efisien. Ya. Dan tentu of course license to operate. Kalau kita lakukan, tidak ada perusahaan sempurna, kali juga nggak sempurna ya. Bukan berarti wah segala sesuatunya bagus gitu. Pasti ada ruang di mana kita bisa lebih baik. Tetapi dalam proses itu kita relatif kita merasa bahwa dukungan dari pemerintah dan masyarakat itu relatif lebih baik gitu ya. Sehingga proses bisnis kita pun menjadi lebih stabil. Ya. Oke, ada lagi? Jangan tanya susu saya. 3-nya Bu, boleh? 3. Tergantung publik mau menerima atau tidak. Publik. Ini Bu, apa soal
yang normatif aja Bu, soal akses pasar Bu. Kan di China kan udah oversupply kan, dan ya stainless steel banyak. Ya. Terus ada proyek ekspor kali itu dengan apa? Distro Wako dengan Wayo, terus ada dengan Gemco. Itu udah ada mitra ketiga yang akan masuk ya Yang Sorako ya? untuk mengimbangi akses pasar itu sama akses investasi sana. Iya, iya. Kalau yang Sorako belum ya, belum selesai. Masih shortlisted kandidatnya. Yang memilih partner ketiganya itu Wayo. Karena dia kan yang downstream ya, dia yang ada di Picasso sama kantor, dia yang lebih paham that side of the market gitu. Jadi itu belum sih. Belum. Nah, mengakali pasar yang oversupply di Cina itu. Oke. Kalau supply dan demand itu pasti volatile, sama seperti harga. Harga kita kan naik dan turun ya. Kalau supply lagi lebih banyak ya harga turun. Demand lagi lebih banyak ya dia naik. Ini nggak statik ya, namanya juga komoditi ya. Nah kalau dilihat sekarang kan nikel mate kita kan diekspor ke Jepang ya, terus ada yang ke UK ya, nggak ke Cina sebentar ya. Kita juga melihat sih pangsa pasar kita, target kita untuk proyek-proyek baru kita juga cenderung mungkin tidak banyak ke Cina ya, mungkin akan lebih ke non Chinese, bukan apa karena kita merasa bahwa itu di China udah oversupply ya, jadi mungkin data yang ada menunjukkan itu lebih condong beberapa tahun ke depan. Jadi memang kita melihat dengan prudential ESG kita ya, kita akan coba target di non Chinese market. Nah kalau bicara komoditas itu kan selalu bicara long term. Kalau orang tanya in the long run fundamentalnya gimana pasar ini kali ini? Kita percaya very positive. Nah ini mungkin saya tadi ada cerita juga ya. Mining itu kan kalau Anda lihat sedikit setback ya, mining itu kan volatile ya, siklus ya, dia naik dan turun. Mining itu cyclical harganya, naik turun naik turun. Dulu saya cerita kemarin, 2007 waktu saya gabung di Vale itu lagi tinggi-tingginya harga. Karena dari awal mungkin pertengahan 2000 lah, itu sampai 2014 gitu ya, sekitar 10-15 tahun, itu harga nikel tuh mencapai titik tinggi banget. Itu disebut di industri kita super mining cycle. Karena China growing significant ya, urbanisasi dan segala macam teknologi. Itu drive demand yang sungguh luar biasa. Dengan itu akhirnya supply belum bisa catch up. Demand-nya tinggi banget. Ya harga kita semua komoditas itu globally, bukan cuma nikel, copper apa semua naik. Nah kemudian tiba-tiba setelah Cina selesai kan mulai slow down tuh. Supply kan udah bereaksi cepat catching up karena demand-nya kebanyakan nggak bisa dikejar, harga langsung naik. Kalau supply sudah diproduksi kan nggak segampang itu kemudian diturunkan, ya kan? Nah, kemudian ada periode di mana komoditas turun. Nah, sekarang loh, kalau itu dulu di-feel oleh China, apa relevansinya dengan diskusi sekarang? Kalau sekarang kita merasa bahwa nikel ini dibutuhkan untuk dekarbonisasi planet. Ini saya nyuri kata-kata John Kerry ya, waktu di Bali. Dia bilang bahwa climate change is the biggest challenge in human civilization. Permasalahan iklim ini menyentuh semua manusia, semua kehidupan lah di planet ini. Tapi di satu sisi, climate change juga meng-create extraordinary opportunity. Karena climate change ini akan butuh dekarbonisasi kan, untuk menuruni pemanasan global harus ada penurunan emisi karbon. Dengan demikian, dekarbonisasi ini adalah dekarbonisasi untuk bumi kita yang akan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Lifestyle kita akan dipaksa untuk berubah karena climate change. Sudah terlihat kok sekarang, dipaksa untuk berubah. Nah ini kan long run, ini seluruh perubahan kehidupan ini akan butuh banyak sekali critical mineral karena dibutuhkan untuk dekarbonisasi bumi. Itu in the long run. Semua aspek kehidupan akan butuh itu. Nah, kalau orang bilang, Bu, nanti ada nggak substitusi nikel dan segala macam? Ini kita bicara dekarbonisasi seluruh kehidupan kita, planet kita. The market is so big. Selalu ada ruang untuk siapapun di situ. Ya. Bahkan nggak cukup mungkin. Makanya perlu inovasi, perlu ada solusi. Ya. Nah, dalam proses dekarbonisasi bumi ini, tadi naik turun kan, US, back. Mereka sekarang kok kayaknya memperlambat atau keluar segala macam. Ya short term seasonality ini pasti akan menciptakan volatility di supply dan demand.
Jadi in the long run fundamentalnya menurut saya pasti akan dibutuhkan critical mineral. Itu no doubt. Cuma dalam mencapai long run itu, short term dan medium term pasti very volatile. Maka dari itu harga nggak pernah berhenti untuk kita fluktuatif. Karena ketika kita, demand-nya bagus, semua rame-rame produksi, supply-nya langsung over. Nanti setelah itu tiba-tiba ada pick up lagi demand. Langsung shortage lagi, orang buru-buru supply lagi. Jadi itu up and down itu menyebabkan perubahan di dalam harga nikel. Saya nggak tahu ini bisa dimengerti nggak? Karena ada orang kasih saya feedback kalau ibu ngomong kejauhan gitu. Kira-kira bisa paham nggak atau terlalu nggak nyambung? Nggak apa-apa sih. Paham. Ya? Semoga sebagian kalau setengah percaya aja udah.